ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, agar senantiasa kita berbuat taat kepada Allah, agar senantiasa ketaatan kita membuahkan hasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Kita masuk pembahasan al-kalam ala tafsir al-isti'adah wa ahkamha, yaitu kita masuk bab tentang tafsir al-isti'adah, yaitu berta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum berta'awud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Allah berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah kalian orang-orang yang mudah memaafkan dan mengajak kepada yang kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Jika ada godaan menimpa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisikan-bisikan setan, nazghun fasta'id billah, hendaknya kula panjenengan sedaya diperintah oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Dialah yang Maha mendengar dan yang Maha mengetahui. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 97, "Idfa' billati hi ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun." Allah perintahkan kepada kita, tolaklah kejelekan dengan kebaikan. Kalau kita disakiti orang, dizalimi orang, ini Allah perintahkan, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu a'lamu bima yasifun, kami mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sifatkan. Kemudian kalau kita dizalimi orang, Allah perintahkan untuk berta'awud. Bukan sekedar diam, tapi berta'awud. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wa qul lam taqasapa sira rabbi ing pengaran sira a'udzu bika kelawan nyuwun kebau reksa dumateng Allah. A'udzu bika nyuwun perlindungan ya Allah kula ka ing panjenengan min hamazati syayatin, saking pira-pira tekanan setan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari datangnya setan, dari kejelekan-kejelekan setan, dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepadamu dari datangnya setan. Jadi kalau kita disakiti orang, bukan diam, tapi kita juga berta'awud. Sementara kita kata, "Oh ya wis awas konyo dan ngomong," itu mungkin. Justru kita diperintahkan ta'awud. Mana buktinya? Al-Mu'minun 96 sampai 97. Demikian pula di dalam surat Al-Fussilat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tolaklah kejahatan-kejahatan mereka, perbuatan mereka dengan baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Sesungguhnya antara kalian dengan dia, mungkin manusia, itu ada permusuhan.
adawatun ka'annahu waliyyun hamim, yang mana seakan-akan dulu kamu teman akrab, saling mencintai, saling menyayangi, koncoan. Ini biasanya ujian. Artinya apa? Bercerai-berai. Berapa banyak kita berteman, punya teman-teman akrab, artinya apa? Jadi musuh. Si musuh malah jadi dulur. Kan begitu nih. Nah ini makanya harus bertawud kepada Allah. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat yang demikian, sifat yang damai, sifat pemurah, sifat mengampuni, pemaaf, kecuali kepada orang-orang yang sabar. Illa alladziina sabaru, kejaba wong kang anduweni sabar, wa ma yulaqaha, orang anugerahkan sapa Allah ing sifat sabar atau hamim illa dzu haddin adzim, kejaba wong kang sing duweni keberuntungan sing gedhe. Jadi kalau jenengan mudah memaafkan, sesungguhnya itu rezeki. Biasanya angel jangan sama gini, angel kemarin koyokan macam-macam. Biasanya gampang loro hati. Tapi kalau jenengan mudah memaafkan, masya Allah. Ini kalau kita belajar tentang sahabat yang mulia, Ulbah bin Zaid, sahabat Rasulullah yang luar biasa, miskinnya luar biasa. Sampai sedekah nggak bisa sedekah lagi. Ulbah bin Zaid itu sahabat Rasulullah, bahkan diusir oleh Rasulullah. Yang mana ketika itu Rasulullah SAW ada panggilan jihad di Tabuk melawan pasukan Romawi. Yang mana ketika itu sahabat-sahabat yang mulia, yang kaya raya, Utsman, Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, semuanya bersedekah. Senete antunya, bahkan Abu Bakar semuanya diperuntukkan untuk jajan Allah. Umar separuhnya. Bahkan Utsman bin Affan itu sampai mensedekahkan sekitar 1.500 onta, bahkan 700 kuda. Belum harta yang lainnya, masya Allah. Itu semua dalam pandangan Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid ini termasuk sahabat sing gak duwe apa-apa, wong gak duwe. Gak bisa bersedekah. Sehingga Rasulullah SAW memberikan ultimatum, tidak boleh siapa-siapa ikut berangkat berjihad kecuali orang-orang yang memiliki harta. Nah, ternyata sahabat-sahabat yang kini-kini gak duwe, gak ada peluang. Semuanya sedih lah. Sahabat-sahabat sedang mengejar surga, ingin syahid di jalan Allah. Sementara Ulbah bin Zaid enggak bisa apa-apa. Merenung sampai malam. Karena Rasulullah mengatakan ini namanya Jaisul Usra, pasukan yang mengalami kesulitan. Sehingga satu kuda itu kadang sampai 24 orang, 25 orang gantian. Kuda. Kenapa? Karena butuh dana besar. Ketika itu sahabat yang mulia termasuk yang tidak punya, Ulbah bin Zaid datang kepada Rasul diusir. Gak usah ikut, kamu gak punya uang. Qadarullah sampai malam gak bisa tidur. Hanya mengambil air itu sholat, kemudian memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah sampai menyatakan tentang penolakan dia, ditolak oleh Rasul. Ya Allah, saya datang kepada Rasulmu ya Allah. Saya ingin seperti mereka, sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat saya, orang-orang kaya. Mereka sedang berebut surga, sementara tidak punya apa-apa ya Allah. Tidak ada yang bisa aku sedekahkan jalanku ya Allah. Saya cuma satu ya Allah. Mungkin ini kehormatan saya yang bisa saya sedekahkan di hadapanmu ya Allah. Demi Allah ya Allah, siapapun yang pernah menyakiti diri saya akan saya ampuni, saya maafkan ya Allah. Mungkin itu sedekah saya ya Allah. Sudah, nggak usah sedekah. Sampai udah subuh, setelah subuh selesai, Rasulullah datang, dia sholat. Habis sholat, kemudian apa Rasulullah muslimin? Habis salam, kemudian Rasulullah berdiri mengatakan, siapa yang tadi malam sedekahnya diterima oleh Allah? Berdiri, tolong. Gak ada yang berdiri, masa Abu Bakar. Gak ada yang bersedekah. Sampai 3 kali. Siapa yang tadi malam sedekahnya diterima oleh Allah, tolong berdiri. Termasuk Ulbah bin Zaid tidak merasa kalau dia sudah bersedekah. Dia sampai 3 kali hanya disamperi. Wahai Ulbah, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku, sesungguhnya sedekahmu diterima oleh Allah. Benarkah Rasulullah? Iya benar. Menangis. Jadi sedekahnya apa? Mudah memaafkan orang. Jika orang sing angel lagi, mengenal angel biasanya orang mati sampai mati.
Ini diantaranya keutamaan orang yang sabar, orang yang mudah memaafkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita lanjut pada tafsirnya, wa imma yazghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Dan apabila telah menggoda kepada kalian, yaitu setan dengan godaan-godaan, fasta'id billahi innahu huwas samiul alim, tidaklah berlindung kepada Allah, Allah yang Maha mengetahui dan Maha mendengar. Kita masuk pada tafsirannya. Fahadi salah satu ayat laisa lahu nawiyah. Ini termasuk 3 surat ini yang sangat luar biasa, bukan 4. Yaitu maknanya fi ma'naha wa huwa anna Allah Ta'ala ya'muru bi musalaatil adwi wal insi wal ihsan ilaihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk senantiasa berdiplomasi. Untuk berdiplomasi dalam masalah permusuhan antara manusia. Maksud awak diri kan musuhan tore, ya sudah beda-beda. Semua pun punya musuh. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengawali untuk berdamai, Islam. Liyuraddahu anhu taba'atul tayyib al-aslu fil mawadil wal musafah. Yaitu karena biasanya orang itu memang kena penyakit permusuhan, saling membenci. Ini memang watak manusia. At-tabi'atul tayyib, tapi pada dasarnya manusia itu mempunyai watak yang baik. Sebagaimana kita diperintahkan untuk senantiasa untuk bermusafah. Bermusafah itu saling berlembut, berkasih sayang. Kemudian wa ya'muru bil isti'adah bihi minal adwi syaitan la mahallata idla bal musalaqatun wala ihsana. Nah, justru seperti ini. Allah memerintahkan untuk berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita tidak musuhan sama Allah. Allah perintahkan kita harus bermusuhan dengan Allah, dengan setan. Mas bro kata alih awak dhewe suwe musuhan wis damai, enggak ada. Tidak ada kata-kata damai diri kita dengan setan. Itu perintah Allah. Wala ihsanan, dan tidak ada kebaikan. Setan, damai ya? Oh gak bisa. Gak ada kata damai, gak ada. Ini perintah Allah. Gak boleh kita berdamai dengan setan. Harus bermusuhan. Wala yabtaghi ghayra halaka ibnu Adam. Sebagaimana yang telah menimpa kehancuran kepada anak cucu Adam. Ini perbuatan setan. Kenapa? Lisiddatil adawati bainahu wa baina abihi Adam min qabl. Disebabkan karena pemusuhan orang tua kita, yaitu permusuhan abi kita, ayahanda kita, yaitu nenek moyang kita Nabi Adam dengan setan sebelumnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-27. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan. Wahai anak putu Adam, la yaftinannakum. Ojo ketipu sapa sira kabeh asaiton ing setan. Kama akhraja qala alaihi metoaken sapa setan liyakun supaya ana. Nggih. Dia akan akhraja supaya metoaken abawakum ing wong tuwa sira kabeh bila jati saking swarga. Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu tertipu dengan tipu daya setan. Sebagaimana orang tuamu dulu itu dikeluarkan setan gara-gara tipu daya, dikeluarkan dari surganya. Ini Al-A'raf 27. Ini perintah jangan sampai kita berdamai. Kemudian surat Al-Fatir ayat ke-6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh, maka jadikan dia musuh. Ojo jadi konco. Oh jadi dulu. Jangan. Inna ma yad'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir. Inna ma yad'u an pastine ngajak-ngajak sapa setan hizbahu ing golongan setan liyakunu geramun supaya ana sapa sira kabeh utawa hizbin min ashabis sa'ir saking pira-pira sing anduweni neraka sa'ir. Jadi setan itu musuh kita. Jadikan setan sebagai musuh kita. Kenapa? Karena setan itu mengajak kepada pengikut-pengikutnya untuk menempati neraka sa'ir. Supaya jadi temannya. Min ashabis sa'ir sing anduweni pemilik-pemilik neraka sa'ir. Ini diantaranya jangan sampai kita berbuat syirik, itu bahaya. Kemudian waqala ta'ala surat Al-Kahfi ayat ke-50.
Apa tattakhiduna wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adun bi'sa lidzalimina badala. Patutkah kamu menjadikan setan-setan sebagai keluargamu, wa dzurriyyatahu awliya min duni, atau mungkin sebagai pelindung selain saya, kata Allah. Kon kok iso lho. Kok bolong ambek setan dadi dulure dadi koncone. Kok gak gawe aku, kata Allah. Wa hum lakum adun, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, bisa lidzalimina badala. Sungguh celaka bagi orang-orang yang zalim menjadikan apa? Pengganti pelindungan kepada selain Allah, yaitu setan. Ini termasuk hati-hati, jangan sampai kita menjadikan setan itu sebagai teman kita. Wa qad aqsama lil waladi Adam alaihi salam annahu lahu laminan nasihin. Nah, ini diantaranya. Wa qad aqsama, teman-teman, sumpah sapa setan lil waladi Adam, kepada anak cucu Adam, sebagaimana setan bersumpah kepada anak cucu Adam. Dulu juga setan itu annalahu laminan nasihin. Setan itu dulu termasuk penasihat, ahli penasihat kepada Nabi Adam. Adam, ini ujungnya awakmu. Kenapa enggak makan? Kalau kamu enggak makan ini dibujui. Ini adalah apa namanya? Buah keabadian. Pada Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, kamu jangan dekati sajarah ini, ya, pohon ini. Kalau kamu berbuat apa-apa, kamu termasuk orang zalim. Nah, ini Allah sudah, pas setan sudah tahu, berarti gak dioleh Adam. Pokoknya marang buah khuldi. Ini berbeda pendapat. Buah apa Ustaz? Seperti duduk buah naga, tapi buah apa? Buah khuldi ada artinya. Itu buahnya kalau makan katanya abadi selama-lamanya. Nah ini, setan itu termasuk penasihatnya Nabi Adam. Ini bahaya. Wa kadzaba fa kaifa mu'amalatuhu lana. Makanya dia adalah pendusta. Nabi Adam dulu dia poe-poe ini dibujui. Nasihati Nabi Adam, oh begini. Justru dia adalah pendusta. Fa kaifa mu'amalatuhu lana. Kok iso kita bermuamalah dengan setan? Jangan. Wa qad qala, Allah Subhanahu wa taala juga menguatkan iman kita. Kenapa? Allah mengatakan babi izzatika, ini setan ngomong. Wa qad qala, teman-teman mengucap sapa setan babi izzatika la'uwiyannahum ajmain. Babi izzatika, ya Allah, dengan keagunganmu ya Allah. Ini setan memuji Allah. Sebelum setan itu menggoda kita, anak cucu Adam, itu sama Allah menyanjung, memuji Allah. Babi izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, la'uwiyannahum ajmain. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Takon ngidul, takon apa enten iya wis gak sopo, nang masjid sopo enten iya. Itu tolan gak apa-apa, tapi mek sopo enten iya, tidak sing aneh-aneh. Nah, mana diceritani. Itu tolan gak apa-apa. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata Allah, kecuali hamba-hambamu yang memiliki sifat ikhlas. Dan di antaranya orang ikhlas itu empat, yaitu orang yang mudah menerima, sabar. Biasanya dia orang sabar, gampang ikhlasi. Dia orang gampang muring. Nah, kalau keluar ini akan ikhlasi, karena ikhlas kan enggak. Nah, kalau penjelasan harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta maqanalikani maca sapa sira al-Qur'an ing Al-Qur'an, fasta'id mongko nyuwuna kebawreksa, nyuwuna perlindungan. Billahi kelawan Allah minasyaitonir saking setan ar-rajim kang terkutuk, kang terlaknat. Kang diraja. Innahu mongko sak temene setan iku laisa ka ora ana lahu tetep kedue man sapa sotoron kuasa ala ladina ing atase wong amanu kang iman wa ala rabbihim lan ing atase pangeran iman ya tawakkal lan kang padha pasrah sapa man. Jadi kalau kita sebelum membaca Al-Qur'an baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Susunlah begitu. Bukan bismillah. Pakai bismillah tambah api. Tapi kalau bisa yang paling afdal itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Quran. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya setan itu tidak mampu menggoda, al-sultan tidak kuasa kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah enggak bisa. Inna masultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wa ladzina hum bihi musyrikun. Surat An-Nahl ayat ke-98 sampai ke-100.
Sesungguhnya justru setan itu menguasai kepada orang-orang yang apa? Orang-orang yang berpaling, orang-orang yang berbuat syirik. Nah, kalau orang-orang yang mudah menyekutukan Allah gampang dikuasai setan. Niki wahaka al-Qurtubi ani Ibnu Bakar, nggih. Sebagaimana Imam Qurtubi mengatakan dari Abu Bakar bin Arabi al-Majmu'ah sebagaimana pendapat para ulama kepada para ulama bahwasanya sampai ila akhirih, saya katakan sampai firman Allah Subhanahu wa taala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Qur'an hendaklah berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu maksud di antaranya wa idza aratta al-qur'ata faqaulihi ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kalau kita mau mendirikan sholat, hendaklah kita membasuh wajah kita dan juga kedua kaki kita, tangan sampai sama ilal marafiq walal ka'bain. Kalau apa tangan sampai marafiq sampai siku, itu baca auzubillah dulu kali wudu. Diperkenalkan watan disunahkan membaca auzu, bukan baca bismillah dulu baru bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati enggak usah keras-keras. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hadatsana Muhammad bin Hasan bin Atas sampai ila akhirih Ja'far Sulaiman sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili fastaftahu salatahu wa kabbir la ilaha illallah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat yang mulia Sa'id Al-Khudri. Tapi ini di dalam kitabnya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Rasulullah kalau mau sholat malam itu biasanya dibuka dengan sholat kemudian takbir baca Allahu Akbar. Baca gimana Pak? Bukan Allahumma ba'i, bukan kabiro, bukan wajah tapi apa? Ini mengatakan bahwasanya kata Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Kemudian semuanya pun a'udzubillahi samil alim. A'udzubillahi samil alim 1 kali, minasyaitonir rajim. Kemudian apa namanya? Pertama mohon subhanakallahumma wa bihamdika. Tak lewat ini, maaf. Mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wa yaqul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Summa yaqul, kemudian a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa yaqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzubillahi. Jadi doanya intinya Rasulullah. Pertama subhanakallahumma wa bihamdika, kalau di dalam HPT Muhammadiyah sama ada. Termasuk Allahumma ba'id ada. Termasuk wajah itu bukan pakai kafir walhamdulillah kafir, tapi wajah di dalam HPT itu ada. Himpunan putusan tarjih itu ada. Tapi yang paling sahih itu Allahumma ba'id. Ini pernah Rasulullah berdoa seperti ini. Kemudian la ilaha illallah 3 kali, kemudian a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi, kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai kemudian a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, begitu lagi. Ini doa Rasulullah ketika memulai salat malam. Kemudian asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna dari apa namanya? Dari wa nafthihi, apa namanya? Wa nafsihi wa hamzihi. Itu maknanya apa? Waqat rawahu al-sunan al-arba'ah di riwayat Ja'far bin Sulaiman an Ali bin Ali wa huwa al-Rifai wa qala Tirmidzi wa huwa asyaru hadis fil hadzal bab wa qad fassara al-hamzu bil mautati wa hiya al-fardu. Yaitu maknanya apa? Al-hamzi min hamzihi, yaitu dari cekikan. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari cekikan setan. Dicekik lah. Melek. Oke. Waya bagus menang. Baca doa malas, baca Quran malas, kenapa? Karena cekik setan sudah. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal katanya modal dikit kok malas ya. Katanya ngaji kok aneh, baca Quran kok sulit. Nah, itu berarti kena apa? Kena cekikan setan. Min hamazi. Kemudian makna wa nafthihi itu maknanya apa? Apa namanya? Al-khalqu, yaitu berlindung kepadanya dari segala kesempitannya, disempitkan oleh setan. Kemudian wanafhu itu bil kibri, dari kesombongan setan. Ada makna wanafsu bisyair, yaitu hembusan syair. Baca syair. Kan sekarang ini senang syair nih, zaman sekarang ini. Apalagi banyak, kemarin saya pernah
menghadiri pernikahan teman-teman kita di Muhammadiyah, ya pakai musiknya pakai musik sholawat. Banyak orang Muhammadiyah nggak tahu, insya Allah banyak. Bahkan teman-teman sunnah pun banyak yang nggak tahu artinya. Doanya begini, bagaimana apanya bahasa itu pakai nada-nada lagu. Allah, aku ini nyambung ke luar betul. Nggak sampai keluar betul. Susah saja. Mengatakan encok. Gini, Allah, agisna ya Rasulullah, ya azimal jah, alaika salawatullah. Pernah dengar nih? Apalagi si ngaji, si baca orang perempuan. Oh iya Ustaz, enak itu. Abdul bilbar yartajilat mal a'dab, judbil jawab marhaban qad qalilna. Itu enak Pak ya? Itu gimana artinya? Syirik. Kita terjemah. Allah. Agisna ya Rasulullah. Munadanya, memanggilnya bukan kepada Allah, tapi kepada Rasulullah. Tolonglah diriku ya Rasulullah. Sebenarnya gimana? Allah, agisna ya Allah. Tapi ini agisna ya Rasulullah. Ya adimal jah, wahai engkau yang memiliki kedudukan di sininya. Alaika sholawatullah. Ini enggak syirik, Atasmu salawat Allah. Abdum bil bab yartajilat mal atab. Kami hamba yang senantiasa menunggu di pintu, mengharapkan kepada untuk mencium keningmu wahai Rasulullah. Jud bil jawab ya Rasulullah. Jud nyoto, adakah bil jawab dengan jawab. Marhaban qad qabilna. Selamat datang dengan menciummu ya Allah. Kami menciummu ya Rasulullah. Nah ini mulai syirik lagi. Antal ma'ruf. Ini apalagi pakai nada ref ini. Antal ma'ruf bil judi muqrid duyuf. Ini malhuf agisni bi haqqillah. Antal malhuf. Antal ma'ruf. Kami semuanya paham pada diri kamu ya Allah. Engkau adalah bil judi muqrid duyuf, orang yang senantiasa memuliakan tamu-tamu ya Rasulullah. Ini malhuf, sementara diriku menderita ya Allah. Aku menderita ya Allah. Agisni bihaqqillah, tolonglah kami karena Allah. Sirna betul. Ya tinggi. Termasuk binafsihi, hembusan syair-syair setan. Banyak. Kemudian ini lagi. Antal habibul a'dam sirrul mujib. Hasa yahib man lada bi Rasulillah. Allah, agisna ya Rasulullah. Ini syirik. Antal habib, engkau kekasih. Al-a'dam sirrul habib, yang diharapkan keutamaannya yang agung. Hasa yahib man lada bi Rasulillah. Sungguh tidak mungkin kecewa orang-orang yang berharap kepada Rasulullah. Ini syirik betul lah. Kalau jangan berharap kepada Rasulullah atau kepada Allah? Kepada Allah. Apalagi doa apa namanya itu yang lagi santer hari ini, doa corona. Di khamsatun udfi biha harral wabalil hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatima. Mau saya kok itu menambah penyakit hilang. Coba kita terjemahkan. Li khamsatun, tetap kedua ingsun. Tetap kedua ingsun bagiku. Bagi saya khamsatun, lima sosok. Utfi biha, 5 sosok ini mampu menghilangkan, mematikan dengannya, ya. Harul wabah lil hatimah, yaitu panasnya wabah. Lil hatimah, yang mengerikan, yang menghancurkan, yang merusak. Siapa yang menghancurkan? Al-Mustafa Nabi Muhammad, manusia pilihan. Wal Murtada Ali, Al Murtada. Wa banahuma, dan kedua anaknya Hasan Husain. Wa Fatimah, dan ibunda Fatimah. Yang menghilangkan wabah siapa Pak? Allah. Tapi ini 5. Nabi Muhammad, Ali, kedua anaknya Hasan Husain dan Fatimah. Syirknya membuatan ya terserah sampean. Ya. Tapi enak Ustaz, ya enak gaduh-gaduh kita campur. Ini hati-hati nih. Banyak.
Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi. Loh, siapa sampean ini? Tapi ana Ustaz ya Imam Ar-Rusli ya sanadi. Wahai pemimpin para utusan, para nabi. Saya bersandar kepadamu. Loh, bersandar kepada Allah apa kepada Nabi Muhammad? Kepada Allah. Nabi Muhammad manusia yang mulia. Mulia Nabi Muhammad. Tapi kalau seperti ini, ya sama saja jangan menjadikan Nabi Muhammad posisinya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ustaz, kita membahas tafsir apa membahas tauhid sih? Ya membahas tafsir sampai tauhid, Pak. Tapi ini termasuk kebetulan babnya bab syair. Ini hati-hati nih. Nabi Muhammad itu tibbul qulub, sing ngobati hati. Nah ini nggak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, nggak apa-apa. Dapat tibbul qulub. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin. Nah itu panjang. Nah ini Nabi Muhammad itu dokternya hati. Benar apa betul? Salah. Siapa obatnya hati? Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Hati-hati, banyak kita Islam-islaman, anak ilmu Islam, tapi pokoknya Arab enak nangis. Ibadallah rijalallah amisurah. Wah enak nangis. Tapi enggak ngerti sini syirik. Hati-hati nggih, dumateng kula panjenengan sedaya. Iki di antaranya kula kaliyan panjenengan sedaya hati-hati dengan bacaan-bacaan yang tidak kita pahami. Kemudian asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatsana Ishaq bin Yusuf, hadatsana Syarik bin Ya'la bin Atha an-rajul hadatsahu annahu sami'a Abu Umamah al-Bahili yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati kabbara salasa tsumma qala la ilaha illallah. Sama termasuk dari Abu Umamah al-Bahili mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takbir kemudian membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah salah marrah. Kemudian subhanallah wa bihamdi wa subhanallah wa bihamdi wa subhanallah wa bihamdi a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iku hanya nopo iku kok kudu ngono. Ini ada Pak, ada doa seperti ada. Tapi kalau saya insyaallah hafal yang Allahumma baik. Kalau kabiro hafal. Cuma memang itu hafal warisan Pak, hafal warisan. Tapi Allahumma baik alhamdulillah insyaallah hafal. Tapi kalau ini baru tahu saya dari kitab ini, baru tahu. Termasuk banyak sekali baca iftitah, Bismillah Jabarut wal Malakut itu ada doa iftitah. Kemudian masalah muslim rahimani wa rahimakumullah wa qala Hafidz Abu Ya'la Ahmad bin Ya'la bin Ali bin Al-Musanna Al-Mausuli fi musnadihi hadatsana Abdullah bin Umar bin Abi Al-Kufi hadatsana Ali bin Hisam Al-Barid ila akhirih sampai di matan an Ubay bin Ka'ab. Nah dari Abi Ubay bin Ka'ab sampai kepada namanya sanad panggil mengatakan qala Ubay bin Ka'ab talahi rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika kata Ubay bin Ka'ab ada seorang laki-laki gegeran bertengkar di hadapan Rasulullah. Kemudian fatamazza'u anfu ahadahuma ghadban. Kemudian salah satunya itu sampai ada yang mukul hidungnya. Wah, dihantam. Di depan Rasulullah, Pak. Orang dua laki-laki kata Ubay bin Ka'ab gegeran di depan Rasulullah, dihantam hidungnya. Wah, dihantam gitu. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia itu marah-marah, itu muka marah-marah. Rasulullah mengatakan ini lau alamu syai'an lau qalahu dhahaba indahu ma yajidu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya mau aku mengajari kepadamu wahai Ubay bin Ka'ab. Seandainya orang tersebut dua orang ini tadi mengucapkan doa ini sungguh akan hilang marahnya. Apa bacanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamu Pak. Sunahnya bagaimana? Kalau berdiri duduk, kemudian ambil air wudhu atau baca doa ta'awudz kepada Allah. Orang murid boleh wudhu rapi mana? Karuan wis ambil air wudhu langsung pasang kepada Allah. Nah ini di antaranya keutamaan
isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian asal muslimin juga sama, kita sama. Cuma ini dari sahabat yang mulia, yaitu dari Mu'adz bin Jabal. Waqat rawiya hadis Ahmad bin Hanbal juga di dalam kitab Imam Ahmad sampai kepada Mu'adz bin Jabal. Qala istabara rajulan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghadaba a'uduma qadban shadidan hatta khayla ilayya. Pernah suatu ketika kata Mu'adz bin Jabal, ada seorang laki-laki, mungkin di situ mungkin ada Ubay bin Ka'ab juga ada. Mu'adz bin Jabal gitu. Yang mana dia itu bertengkar di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian salah satu itu marah-marah sampai banget marahnya, ghadban shadidan gitu. Hatta khayyala ilayya an ahaduma yatasu anku min siddati ghadbi. Sampai pernah hampir mengenai didiku, kata Abu Jabal. Ngantem sampai kena didiku, hampir kena sampai akhirnya kena mulutnya salah satunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni a'alimu kalimatan law qala la dhaba indahuma yajidu minal ghadab. Seandainya saya tak ajari kamu wahai Mu'adz, kalau dia orang lagi marah itu mengucapkan doa seperti ini, sungguh akan hilang penyakit marahnya. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian ulama asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ini redaknya sama tentang apa namanya bacaan-bacaan keutamaan tentang isti'adzah. Kemudian al-mas'al wa jumhur ulama ala anal isti'adzah mustajabun laisa bi mutakhammati yaitu mutarikuha. Para jumhur ulama justru menginstruksikan bahwasanya isti'adzah itu adalah perkara keharusan yang disunahkan dan diharuskan untuk membacanya. Jangan sampai kita meninggalkannya. Wa hauqi ar-Razi an Atha bin Abi Rabah wujubiyah bis salat wa kharijiyah kama kullama hadzal qiraah. Sebagaimana Imam Ar-Razi mengatakan bahwasanya wajibnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika sholat, atau mungkin ketika keluar dari masjid, atau sebelum memulai membaca qiraah, membaca bacaan. Kemudian Ibnu Sirin, idza ta'awwada marratan wahidatan fi umri faqad kafa fi isqatil wujubi. Kalau Ibnu Sirin malah berbeda pendapat. Kalau seseorang bertawud kepada Allah selama hidupnya cuma sekali saja, sungguh sudah cukup baginya. Terus gak wajib baca ta'awud. Mungkin sampai musteka. Ayo anak-anak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulai TK sampai tua, terus gak mau ta'awud. Gak apa-apa, kata Ibnu Sirin. Nah, ini pendapat Ibnu Sirin ya, bukan pendapat Rasulullah. Bisa ditinggalkan. Wahdaju ar-Razi al-Ati'ati bidul ayati fasta'id bahwa amrohu dhahirul wujud. Kalau animator, sebenarnya kita itu membaca ta'awud berdasarkan kebutuhan kita. Ya. Harus kita membaca ta'awud berdasarkan kebutuhan kita. Sebagaimana wa bimuwadhatul Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiya liwali anna tadra'u syaitan. Berdasarkan pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita membaca isti'adzah. Kenapa? Karena isti'adzah wali anna tadra'u syaitan. Karena isti'adzah itu menolak kejelekan-kejelekan setan. Makanya ini wala yutimul wajib illa bi bahwa wajibun. Dan tidaklah sempurna kewajiban tersebut kecuali harus dilakukan. Wali anal isti'adzah ahwatun. Kenapa? Karena isti'adzah itu perkara yang hati-hati. Termasuk bahwa ahadul masalikul wujud, termasuk ini adalah perjalanan atau perkara yang diwajibkan membaca isti'adzah. Kemudian asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk tentang pembahasan faslul musta'al isti'adzah. Al isti'adzah itu ya iltija' ila Allah taala. Yang dinamakan isti'adzah itu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iltisamu bi janabihi min kulli syarri kulli syarrin. Justru kita itu bernaung berlindung kepada kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan. Wal iyadatu takunu li daf'i syarri. Kenapa? Karena isti'adzah itu menolak kejelekan. Wal iyadu yakunu li bil jalbi khair. Justru beristi'adzah itu adalah akan menambah kebaikan, menarik kebaikan, jalbul khair. Seperti itu ya. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sudah dibahas tentang Al-A'raf 99. Wala tastawil hasanati wala itba wala sayyi'ah idfa' billati hasan, sama ini. Cuma redaksinya berbeda dari ini, dari yang lainnya. Kemudian yaqulu ba'adat biha tariqatun ba'idah wa qala subawai.
Imam Sibawi mengatakan al-arabu taqulu tastasinu fulana idza fa'ala fi'la asyayatin. Jika kita berbuat sesuatu, setan akan senantiasa mengiringinya. Begitu ya kata Imam Sibawi. Sampai kepada kama qala sallallahu kama qala ta'ala, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zurufal qawli ghurura. Surat Al-An'am ayat 112. Bukan 212, 112. 212 ku demo nang Jakarta. Ki 112. Pemalik 211. Nah niku kula saben niku. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatin. Yang demikian itu kata Allah, aku jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh. Jadi nabi itu mesti punya musuh. Nah, kita ya pasti punya musuh. Musuhnya siapa? Syaitan. Siapa? Sayatinul insi, setan dari golongan manusia. Wal jin juga setan dari golongan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang mana mereka itu membesarkan kepada sebagian yang lainnya. Zuhrufal qawli ghurura, agar mereka dengan perkataan-perkataan yang indah kemudian menipu. Bahaya golongan yang sesat itu, radikal itu titik beta. Dakwahnya nggak sejuk, keras dakwahnya, begitu kan? Alhamdulillah kalau di Baitur Rahman ini sangat sejuk, karena hasilnya urut semuanya sangat sejuk. Dan kemarin masuk di mana di teman-teman kita banyak yang di itu pengajian di Buyarno macam-macam nih. Memang dakwah tauhid itu Pak pantangannya besar, terus besar. Termasuk ini dakwahnya para nabi dan rasul. Insya Allah diusir sampai, jelas diusir. Sebagaimana Rasulullah sudah mengerti Pak. Itu berdasarkan perkataan Waraqah bin Nufail. Termasuk pamannya ibunda Khadijah. Ketika bertanya, wahai Waraqah, apakah nanti saya akan diusir? Lu jelas. Orang yang membawa risalah ke Nabi seperti sampai ini akan diusir. Hanya terbukti kan? Hijrah ke Madinah, diusir. Sampean dulu diusir Pak. Ya, alhamdulillah. Dakwahnya para Nabi dan Rasul sangat berat. Di antaranya diusir dakwah tauhid. Makanya yang mana ketika itu Rasulullah SAW mengatakan an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, ya Abu Dzar ta'awud billahi minasyaitonir insi wal jin. Abu Dzar pernah ditanyakan oleh Rasulullah, ya Abu Dzar ya ta'awud billahi minasyaitonir insi wal jin. Berlindunglah kamu kepada setan dari golongan manusia dan jin. Siapa Pak? Setan dari golongan manusia, sing gak sholat, sing gak ibadah, yang tidak berbuat baik. Oh Ustaz tonggoku, gak tahu sholat pegawainya main. Masa setan, bergegeran sama ya. Jangan dekat-dekat. Tapi kita tetap bermuamalah atau mungkin berdakwah. Cak, mosok Islam KTP itu, cak. Mosok gak kali ibadah di masjid, mosok marung mati di sholat di masjid, kayak sih lah sama ya. Dakwah Pak, dakwah. Makanya jangan sampai ada perilaku setan, jangan kita dekati. Kita boleh mendekati dalam rangka untuk berdakwah. Kenapa? Orang-orang tersesat itu tidak akan mendapat hidayah kecuali dengan apa? Dengan pertolongan Allah melalui orang-orang soleh, melalui kita. Dakwah yang baik, jangan sampai berbuat onar. Dakwahnya, dakwahnya dengan cara yang santun. Tapi memang resiko berdakwah sebaik apapun yang kita sampaikan, mesti kalau sudah awalnya nggak suka, mesti aja ditendai. Mengerahkan massa di mana di Lombok itu, misalnya pondoknya dibakar, masjidnya dibakar. Kita aja orang Islam, kalau perang dengan orang Nasrani, di antaranya larangan untuk membakar gereja, haram besar dosanya. Iki pondok Islam gegeran, masjidnya diobong, masjidnya Muhammadiyah diobong, masjidnya NU diobong, nggak boleh. Masjid itu tempat ibadah, kan? Itu Allahu Akbar, nggak boleh. Ini termasuk biasanya itu kalau masa, kalau ilmu mengarahkan masa. Makanya termasuk ini cara-cara Belanda, cara-cara Belanda. Hanya ulama dengar saya harus sabar. Kemudian Nabi Sahih Muslim an Abi Dzar aidan qala, termasuk di dalam riwayat Imam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u sholata al-mar'a wal himar wal kalbil aswad. Yang memutus sholat itu ada 3. Kata Abu Dzar, siapa? Al-mar'atu, sama sholat gak pakai gak pakai sutra atau penghalang. Udah ada perempuan lewat. Ini hadisnya Sahih Muslim kata. Yang tahu sholat pedot,
Yang tahu kan pada toko sholat al-ma'at sebab itu. Wal himar. Ya. Sholat Allah Akbar nggak pakai sutra, nggak pakai mengapa, nggak pakai menghalang, atau mungkin pakai tembok atau pakai orang. Kalau teman-teman kita dari Persis boleh Ustaz sutra tapi dengan pakai garis begitu. Ini khilafiyah, khilafiyah. Insya Allah yang lebih tepat itu pakai sutra. Kalau teman-teman Persis itu pakai apa? Pakai ini cukup, pakai tadi putih-putih ini, pakai tanda itu sudah cukup, karena begitu. Itu yang membatalkan sholat itu adalah kalau ada perempuan lewat maka sholat kita batal. Kalau tidak ada pembatas. Kemudian malah imam, keledai, itu kedelai, ngomong kedelai dulu, keledai. Yang ketiga wal kalbul aswad, yaitu ada anjing warna hitam. Kemudian kalau itu mengucap sampai Yusuf Abu Dar, ya Rasulullah ma badukal bil aswadi minal ahmari, minal asfari. Rasulullah, apa bedanya anjing warna ireng, si warna abang, ambil warna kuning? Faqala al kalbul aswad syaitan. Asu si warna ireng iku setan. Jadi kalau ada anjing lewat di depan kita nggak pakai sutra sholat, maka kita batal. Hanya ini termasuk diantaranya bab tentang ta'awud disebut juga melalui Abu Dar disebut tentang yang membatalkan sholat itu ada 3. Kalau ada orang lewat kadang-kadang membatas perempuan, keledai dan anjing warna hitam. Kemudian asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Ibnu Wahab, akhbirni Hisam bin Sa'id an Zaid bin Aslam an Abi an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah dikisahkan oleh Ibnu Wahab, diceritakan dari Hisam bin Sa'id dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam dari ayahnya, kemudian sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Raqiba kang numpak sapa Umar bin Khattab baru daunan ing jaran werna sing jenenge baru daunan. Faja'ala mongko dadi akan nyata khobatahu bihi mongko melaku apa bardaunan kelawan sombong. Faja'ala mongko mukul dadi akan mukul bisa menjadikan sapa Umar yadribu kelawan mukul bihi kelawan bardaunan fala yasdak ila tahtaro. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu naik kuda ternyata kuda ini jalannya itu kayak sombong betul kudanya itu. Karena dari kalau kuda-kuda yang jingkrak nih, kuda-kuda pilihan itu kan jalannya kayak keren gitu, gagah gitu. Ternyata Umar pernah menaiki kudanya itu berjalannya itu pelan-pelan, gaya gitu. Kemudian dipukul oleh Umar bin Khattab, dipukul sampai 3 kali. Kemudian apa? Tambah sombong dia, tambah gaya. Fana zala mongko mudun anhu saking bardaunan sapa Umar, wa qala ketika sapa Umar ma amal taumani illa ala syaitan. Ternyata kalian semua itu membawakan saya kuda, ternyata itu setan itu. Makanya sifat sombong itu datangnya dari setan. Pernah suatu ketika Umar Khattab naik kudanya sombong, dipukul sampai 3 kali, tambah sombong, langsung mudun, nggak naik kuda, langsung sahabat dikatakan, termasuk Abu Dar, mengatakan, kamu ternyata membawakan diriku ternyata setan, bukan kuda tapi setan. Mana zatan hatta angkau tafsi. Sampai ketika itu saya mengingkarinya, tidak mau menaikinya. Juga termasuk Abu Dar. Nah ini diantaranya masalah muslim sudah masuk jauh, sudah 1 jam. Ini saya bacakan nih, saya mengutip dari hadis-hadis yang lainnya. Diantara tentang keutamaan kita bertawud kepada Allah. Diantaranya kapan kita bertawud kepada Allah. Diantara yang pertama yaitu sebelum membaca Al-Quran. Tadi ya, faedah qira'atul Qur'ana wasta'id billahi minasyaitonir rajim itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu di dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Kalau saya makmum bagaimana Ustaz? Ya enggak apa-apa. Habis doa kita kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya sudah yang baca Al-Fatihah. Qala Abu Salamah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yaqulu Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafsihi. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam sebelum itu biasa memulai dengan bacaan ta'awudz. Kapan kita membaca ta'awudz? Yang ketiga, ketika marah. Ya, ketika marah harus baca ta'awudz ini, hadisnya juga ada sama dengan yang tadi. Kemudian yang keempat, ketika hendak masuk ke WC. Sebagaimana Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fala. Dari sahabat yang mulia, dari Anas mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau idza dakhala fala,
kalau masuk kepada WC itu qala bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari goda setan yang laki-laki dan perempuan. Ya Allah, si becok ya Ustaz, ya bosan sampean ya. Ya, doa untuk berlindung pada setan, doa mau tidur kan. Doa mati itu sampai sebenarnya sing ada apa turu sampai. Yang kelima, ketika mendengar gonggongan anjing dan ikan keledai. Ketika masih ngomong nih, dulu terdengar, sekarang enggak begitu kelihatan nih. Biasanya di daerah rumah-rumah itu biasa terdengar kampung-kampung nih. An Jabir, sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nalikane krungu sapa sira kabeh naba al-kilabi ing swara gonggongane asu wa nahikal himari lan dikane keledai nggih minal laili setengah saking wengi fata awatu mongko kebawa reksa sapa sira mongko berlindunglah kalian bila kelawan Allah minasyaitonir rajim fa inna tarama la tarawna. Sesungguhnya kalau ada gonggongan anjing itu anjing sedang melihat setan atau keledai meringik-ringik itu melihat setan. Ketika ada anjing orang setan kemudian dalam kondisi ketakutan itu disunahkan untuk membaca ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena setan telah menggoda. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum minal faza'i kalimatin bismillah a'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabi wa syarri min ibadihi min hamazati syayatin. Nah ini di antara ketika dalam kondisi ketakutan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengajarkan kata Umar mengajarkan doa dengan bismillah a'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabi. Ya Allah, aku berdoa kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari marahnya ya atau dan dari kejelekan hambanya wasar ibadi wa min hamazati syayatin. Ini. Kemudian ketika meruya orang kesurupan ngomong-ngomong di ngomong tak karuan. Nek ngomong-ngomong dhewe Pak tapi wong mlaku sik dolen-dolen itu bukan kesurupan tapi wis blank. Apa wis gendeng nggih. Biasanya kalau orang kesurupan itu tidak bisa membawa dirinya sampai berat itu dulu. Dibacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minasyaitonir rajim dibacakan ta'awudz gitu. Kemudian ketika hendak masuk masjid, Ustaz, ya enggak apa-apa a'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh, ya. Kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatik boleh. Ini dalilnya Ali bin Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu taala anhu Abdullah bin As ya. Kemudian mengatakan Abdullah bin As mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala masjid ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk masjid qala a'udzu billahi adzim bi wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Nah ini doa Rasulullah. A'udzu pelindungan sapa ingsun billahi kelawan Allah adzim kang kang maha ageng bi wajhihi kelawan wajhane Allah al-karim kang mulya wa sultanil lan kekuasaane Allah al-qadim kang wis dingin yang telah dahulu minasyaitonir dari godaan setan yang terkutuk. Nah ini doanya. Ketika masuk masjid boleh. Ustaz ketahuan ya pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma ftahli abwaaba rahmatik masuk masjid. Ketika was-was dalam salat. Ini antaranya An Utsman bin Abi Al-As At-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Utsman bin Abi As-Thaqafi. Kemudian mengatakan ya Rasulullah inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Rasulullah sesungguhnya setan itu datang kepadaku dan di antara diriku dan ketika salatku dan ketika bacaanku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzaka syaitonun yuqadu lahu khunzub. Oh itu setan jenenge khunzub. Setan khunzub itu setan yang menggoda ketika orang salat. Fa idza ahsantahu fata'awwadhu billahi minhu wasfil ala yasarika salasan qala fa'ata dzalika fathabahu Allahu anhu. Kalau kamu seperti itu hendaklah kamu meludah ke kirimu sampai 3 kali. Kemudian kata Utsman bin Abi As-Thaqafi ketika aku melakukannya ternyata tidak Allah menghilangkan rasa was-was dalam diriku. Ya. Kalau sholat jamaah kemudian sampai aku mau kali ngomong apa? Nah ini disunahkan apa? Kalau sampean meludah 3 ke kiri nih. Kalau jamaah bagaimana Ustaz? Ya dengan istilah apa? Dengan isyarat saja nih. Oh jadi tono kabeh itu nih. Tuh. Jadi wah kurang ajar ini. Ambu basin kabeh ini. Makanya dengan isyarat saja. Atau mungkin dengan lidah.
apa-apa, pelan-pelan gitu. Jangan sampai terdengar apa sisinya, nggak apa-apa. Dengan apa namanya itu, dengan isyarat saja. Kemudian doa ta'awudz ketika menjelang malam. Malam itu kalau orang-orang Bali itu kalau biasanya kalau nyepi itu maghrib, sebelum maghrib itu Pak, itu sudah mulai matahari mau tergelincir itu kotehan biasanya begitu. Saya pernah tinggal di Bali dulu waktu pas malam nyepi. Oh, petang dedet Pak, petang dedet semuanya bro. Jangan ngoten itu nggak boleh ada lampu-lampu. Nah ini justru kalau ketika malam menjelang habis maghrib, dulu ketika orang tua kita bahasa dulu, cong aja nakono wis cumpet, aja nakono, ayo boleh. Itu memang setan itu. Jangan sampai kita kalau maghrib itu ditutup semuanya pintu-pintu. Ini ada hadisnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safaru faqbalu alaihi qala ya abdi rabbi wa rabbika Allah a'udzu billahi minasyirki wa min syarri ma khalaqa fika wa min syarri ma yajdibu alaika wa min asadi wa aswadi min al-hayati wal aqrabi wa min saqil baladi wa waladi wa ma waladi. Ini Ibnu Umar mengatakan menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dan datang waktu malam beliau membaca doa, wahai bumi Tuhanku dan Tuhanmu. Rasulullah mengatakan, wahai bumi Tuhanmu juga Tuhanku. Adalah Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan dari kejahatan apa yang ada di dalammu. Begitu pula dari kejahatan makhluk yang diciptakan di dalammu dan dari kejahatan sesuatu yang merayap di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setiap singa, ular hitam besar, ular, kalajengking, serta dari kejahatan penduduk negeri ini dan dari kejahatan orang tua dan anaknya. Ini termasuk ketika menjelang malam. Kemudian ketika keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Amat lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ketika was-was, ragu-ragu, makanya diperkirakan untuk membaca apa namanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau bisa dikir pagi petang dibaca apa namanya? Maka baca apa namanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang terakhir sebenarnya banyak Pak. Sudah banyak ini tidak saya bacakan. Yaitu ketika kita berjumpa dengan istri kita. Berjumpa, makanya wanita yang soleh itu kata Rasulullah SAW, wa idza ra'at saratu, kalau dia itu menyenangkan. Wa idza, kalau ketika itu diperintah, wa idza marra, kemudian taat, kalau mereka diperintah maka dia taat. Dilihat itu menyenangkan, cemberut, nonton bojo, insyaallah bojo kok si ayu nih. Wonge walaupun gak ayu tapi sumeh insyaallah ayu, senang. Kemudian diperintah, "Dik, nang kamar mandi." "Apa, Mas?" "Yo gawe dadar jagung." Nah, kamar kok dadar jagung. Sebab kamar itu lah kok wis turu wae, ini subuh gak telat. Nah, ini diantaranya, kata Rasulullah SAW, ketika bertemu si suami itu hendaknya membaca ta'awudz sebagaimana dari sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu Ibnu Mas'ud mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala law anna ahadum idza arada ayati ahdahu, seandainya salah satu di antara kalian ingin mendatangi kepada keluarga itu istrinya, qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun bidzalik wa lam yadurru syaitan abadan. Nah ini kalau kita Allahumma jannibna syaitan, insyaallah apa-apa hafal ini. Ustaz itu bapak itu apa ibu ya? Kalau bisa bapak ibunya. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan diriku dari setan. Dan dari setan yang mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku sebagai rezeki ini. Sebagai rezeki dari anak yang Engkau berikan kepada kami. Jika seperti itu ditakdirkan wujud anak dari hubungan itu, maka setan tidak akan mengganggunya selama-lamanya. Ketika ketemu istri, baca doa, kata-kata, wah, gak jadi, ada salah tuh, ada karu-karuan, harus baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz, aku doanya kok doa, gak iso. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minimal kita ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sangat saya sampaikan, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku luka lihada, astaghfiru, innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.